I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Amirulhuda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah serta filsafat pendidikan Jepang. Yang pertama, negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur yang menganut pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti layaknya halnya Cina dan juga Korea Selatan. Tentunya ajaran ini sangat mengagukan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat, serta teori dan juga praktek tidak dapat yang dipisahkan. Selain itu, juga dikatakan bahwa leluhur kaisar yang membangun kekaisaran pada saat Jepang terdahulu, mereka memiliki basis nilai dan luhur kekal, sehingga falsafah ini yang dapat mempengaruhi falsafat pendidikan Jepang dari masa ke masa. Sejarah pendidikan Jepang secara umum dapat dibagi dalam 2 periode. Yang pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, dan yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, kebijakan pendidikan negara Jepang dirangkum dalam salinan naskah kekaisaran mengenai pendidikan yang disebut dengan Imperial Recipe on Education. Materi atau pelajaran yang diajarkan cenderung mengajarkan pada kesetiaan, kepatuhan, dan generasi ke generasi dengan tetap menerapkan nilai-nilai estetika. Maka dari itu, setiap individu harus mampu menjalin hubungan yang harmonis, mencurahkan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan juga pendidikan ini sangat menekankan tentang perkembangan ilmu, nilai etika atau karakter, dan estetika seni yang merupakan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Sesuai dengan pendapat Henderson bahwa pendidikan sebagai proses pertumbuhan perkembangan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang tujuannya untuk mendidikan masalah sosial. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tanggal 3 November tahun 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis hak asasi manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan akademik, di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang struktur dan jenis pendidikan negara Jepang. Struktur dan jenis pendidikan negara Jepang dibagi atas beberapa jenjang. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua sekolah menengah pertama, yang ketiga pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar di Jepang terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 6-15 tahun. Pada pendidikan wajib Jepang memiliki prosedur yang sama dengan negara Indonesia, di mana siswa harus melewati jenjang secara bertahap. Murid tidak diperbolehkan mengambil jenjang ke atas sebelum tuntas pelajaran. Murid bisa tinggal kelas apabila tidak memenuhi nilai-nilai yang layak atau dianggap belum mampu menguasai ilmu-ilmu yang diberikan guru kelas. Berikut uraian pendidikan dasar tersebut yaitu sekolah dasar. Sistem sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan Indonesia, yaitu dipimpin oleh seorang guru kelas yang menguasai seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswanya. Pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 6-12 tahun. Kurikulum di sekolah dasar meliputi bahasa Jepang, pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar, olahraga, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu-ilmu sains, aritmatik, homemaking, dan sosial. Untuk yang selanjutnya itu sekolah menengah pertama. Sistem sekolah menengah di Jepang juga hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu setiap mata pelajaran di kelas dipimpin oleh guru-guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Pendidikan ini wajib diikuti oleh anak yang berusia sekitar 12-15 tahun. Kurikulum SMP meliputi pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris,
atau bahasa asing lainnya, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahteraan keluarga, homemaking. Nah, untuk yang kedua yaitu sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas atau SMA di negara Jepang cukup berbeda dengan sistem di Indonesia. Untuk masuk atau melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA, setiap calon siswa harus mengikuti ujian saringan masuk pada SMA. Tujuan masing-masing ujian tersebut cukup sulit, sehingga setiap calon siswa yang akan mengikuti ujian saringan masuk disarankan untuk mengikuti bimbingan belajar di sebuah lembaga khusus seperti di JUKITI atau Yuhiko untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan siswa pada. Untuk yang ketiga itu pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi di Jepang berbeda dengan model pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapat 3 jenis pendidikan pada perguruan tinggi Jepang, yaitu yang pertama universitas, yang kedua junior college, yang ketiga technical college. Yang pertama itu universitas. Pada universitas terdapat pendidikan untuk menempuh gelar sarjana S1, bergelar bachelor degree yang ditempuh selama 4 tahun. Untuk mahasiswa kedokteran dan dokter gigi menempuh pendidikan selama 6 tahun. Dan pasca sarjana S2 master degree ditempuh selama 2 tahun dan S3 doktor degree ditempuh selama 5 tahun. Yang kedua yaitu junior college, membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun masa pendidikan bagi para lulusan SMA. Junior college cukup memenuhi setengah dari kredit yang harus ditempuh bachelor degree. Calon-calon mahasiswa universitas dan junior college dipilih berdasarkan hasil ujian serta prestasi calon mahasiswa ketika berada di SMA. Untuk universitas negeri, calon mahasiswa dipilih berdasarkan 2 tahap penyeleksian, yaitu tes gabungan kecakapan dan ujian masuk universitas sebagai tahap akhir penyeleksian. Yang ketiga yaitu technical college, dapat diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP. Technical college menghasilkan lulusan-lulusan tenaga teknis. Jenis pendidikan tinggi ini mirip dengan sekolah SMK di Indonesia. Dari uraian tentang jenis dan jenjang pendidikan Jepang, untuk pendidikan dasar agak mirip dengan pendidikan dasar yang diterapkan di Indonesia, termasuk wajib belajarnya. Pendidikan karakter di Jepang betul-betul ditekankan dan integrasikan dengan kehidupan peserta didik serta didukung oleh orang tua dan juga masyarakat. Untuk pendidikan menengah dan tinggi di Jepang agak mirip dan pemisahannya tidak setegas pada pendidikan SMA dan pendidikan tinggi di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan negara Jepang. Yang pertama, mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, setiap siswa diajarkan untuk menghargai dan menjaga keharmonisan terhadap lingkungan sosial. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Yang keenam, pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pembelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan pendidikan masing-masing. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan pendidikan di negara Jepang, di mana sistem pendidikan di negara Jepang dibangun atas dasar beberapa prinsip. Yang pertama yaitu legalisme, yang kedua administrasi yang demokratis, yang ketiga netralitas, yang keempat penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, dan yang terakhir desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan di negara Jepang. Di antaranya, pertama, pendidikan SD sampai SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti seluruh siswa di negara Jepang, yang dimana pendidikan tersebut merupakan dasar dari pembentukan perilaku dan watak.
Yang kedua, pemerintah Jepang membebaskan biaya untuk tingkat SD sampai SMP. Dan yang ketiga, pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berusia 6 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir, setiap tanggal 1 April di negara Jepang membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi para calon-calon siswa tingkat sekolah dasar.